Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 5 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu yang setia. Semoga kami pun patuh setia mengabdi Engkau dan melayani sesama, serta menempuh jalan hidup yang ditunjukkan Putramu kepada kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memberikan nasihat kepada ke-12 muridnya supaya mereka punya pola hidup sederhana dan sikap yang lepas bebas. Hidup sederhana di hadapan Tuhan memampukan mereka menjadi pribadi yang bebas dan layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan baik, yakni kuasa atas roh-roh jahat, menyerukan pertobatan, mengusir banyak setan, mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Semangat kemuritan ini harus dihayati oleh para muridnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini tentunya menjadi inspirasi dan mengajak kita semua agar kita pun juga menghayati hidup seperti para murid, agar kita hidup lepas bebas. Kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan yang mengutus kita, sehingga kita pun juga sadar akan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan. Kita sudah dibekali bahwa kita sungguh diberikan oleh Tuhan Yesus kuasa atas roh-roh jahat. Kita diminta untuk terus-menerus menyerukan pertobatan lewat teladan hidup, kesaksian hidup kita masing-masing. Dan juga kita diajak untuk mendoakan orang-orang sakit agar mereka mengalami rahmat kesembuhan. Marilah saudari-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-muridnya, menjadi saksi Tuhan
dalam tugas perutusan kita masing-masing. Ya Tuhan, semoga kami tidak pernah lelah mewartakan sabda-Mu kepada sesama dalam hidup kami setiap hari. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.